ya para mitra, suster, ya, ibu, bapak, semua yang terkasih dalam Kristus. Untuk mengawali perjumpaan virtual kita malam hari ini, izinkan saya berpantun sedikit ya, untuk menghangatkan suasana yang habis hujan nih di kota Solo. Oke, Dalam kolam ada ikan salem. cakep. Malam berkah dalam. Cakep. Belum bisa jadi orang kudus, masih jadi orang kudus ini. Jadi untuk malam hari ini seperti yang kita terima dari info yang disebarkan dalam WA Group bahwa tema malam hari ini adalah surga, neraka, dan purgatori. Yang tak lain dan tak bukan pasti akan dibawakan oleh kakak kita terkasih, Kak Elvin Des Kapitsa. Tepuk tangan. Kasih heart juga boleh ya. Nah, tanpa berpanjang lebar, marilah kita mengarahkan hati kita untuk menerima setiap berkat Tuhan dari pewartaan yang akan dibawakan Kak Elvin Des Kapitsa dengan doa pembuka. Silakan Sisilia. Ya, baiklah. Mari Kak Vindes dan teman-teman, kita mau siapkan hati kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang penuh kasih, kami sungguh bersyukur atas penyertaan-Mu sepanjang hari ini, khususnya malam yang istimewa ini, kami kembali Kau kumpulkan di dalam Zoom Armor of God untuk mendengarkan pengajaran dari Kak Vindes mengenai surga, neraka, dan purgatorium. Curahkanlah Roh Kudus-Mu dan bukalah hati, budi, dan pikiran kami, agar kami dapat mengerti apa yang ingin Kau sampaikan melalui Kak Vindes. Dan kiranya Kau urapi Kak Vindes yang boleh Kau pakai untuk kemuliaan namamu. Bapa yang penuh kasih, semoga pengajaran malam ini dapat berjalan dengan baik dan lancar dari awal, pertengahan, hingga akhir nanti. Dan juga Kau berkati semua peralatan Zoom, handphone, dan berikanlah cuaca yang baik, juga sinyal yang baik. Bapa, saat ini dengan segala kerendahan hati kami mau duduk diam, mendengarkan dengan telinga kami seperti telinga seorang murid untuk mendengarkan pengajaran yang berguna bagi kehidupan kami semua. Doa ini kami mohonkan dengan perantaraan Yesus Kristus Tuhan kami. Bunda Maria, penolong abadi, doakanlah anak-anakmu ini. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Silakan, Sister. Ya, selamat malam sekali lagi dan terima kasih banyak buat semua yang sudah bergabung dalam Zoom Armor of God untuk mendukung kelancaran dalam penyampaian materi oleh Kak Alvin Des. Kami mohon kesediaannya untuk menjaga supaya sebelum sesi tanya jawab, Ibu Bapak atau teman-teman semua berkenan untuk di-unmute, mic-nya ditutup, tapi videonya mohon berkenan dibuka supaya kita bisa saling berkenalan karena jarak dan waktu kita berbeda ya. Ada yang di Kalimantan Timur, mungkin waktunya udah maju 1 jam. Jadi kita lebih akrab begitu ya dalam keluarga Armor of God. Dan sungguh-sungguh puji Tuhan malam hari ini kita ramai ya, walaupun ada yang sedang melakukan perjalanan ke Holy Doors, yaitu kakak kita Kak Nina, founder dari Armor of God. Dan nanti akan ada sesi tanya jawab, tapi Ibu Bapak jika terlintas dalam benak ada pertanyaan pada saat penyampaian sesi bisa langsung masuk ke ruang chat ditujukan ke Mei ya, gitu. Silakan bagi Kak Findes, waktu kami persilakan. Oke, ya, Shalom Ibu Bapak dan teman-teman semua. Halo. Apa kabar? Semoga sehat semua ya, penuh sukacita. Eh, saya akan masuk ke dalam materi pewartaan pada malam hari ini. Temanya sangat menarik. Kita akan banyak membahas mengenai kehidupan setelah kematian.
Dan malam hari ini kita hanya fokus pada neraka. Dan nanti 2 minggu kemudian pembahasan kita akan membahas mengenai surga dan purgatorium. Maka tanpa panjang lebar saya akan share screen dan semoga sudah ada di layar Anda. Sudah kelihatan belum? Sudah ya. Ibu Bapak, kalau misalkan ada beberapa materi yang dirasa memang penting, silahkan dicatat. Meskipun nanti saya akan mengirimkannya materi ini khusus untuk Anda yang hadir malam hari ini. Tapi kalau misalkan dicatat, rasanya akan lebih gampang untuk diingat ya. Baik, kita akan mulai. Ibu bapak dan teman-teman, kita percaya bahwa sebagai umat beriman ada kehidupan setelah kematian. Ini penting. Iman akan kehidupan setelah kematian merupakan iman yang penuh dengan pengharapan. Karena kalau kita tidak percaya akan kehidupan setelah kematian, maka tidak ada gunanya kita memiliki iman dan pengharapan. Nah, pertanyaan pentingnya adalah kehidupan seperti apa yang akan kita alami setelah kematian. Ini menjadi pertanyaan yang sangat penting. Sedangkan kalau kita perhatikan dalam tradisi Alkitabiah, diceritakan ada adanya neraka dan surga sebagai tempat kehidupan setelah kematian. Nah, malam ini kita akan fokus bagaimana asal-usul gambaran neraka. Ya, 2 minggu lagi kita akan membahas mengenai surga dan purgatorium. Baik, kita mulai ya. Ibu Bapak, ini merupakan bagan yang harus kita perhatikan dan kita ingat. Ini adalah bagan di mana manusia setelah mengalami kematian. Kita baca dari yang paling bawah dulu ya. Kalau kita lihat di dalam dunia, ada manusia yang meninggal dalam kondisi berdosa berat, yaitu mereka tidak bertobat. Sehingga pada saat mereka meninggal dunia, mereka langsung menghadap Yesus Kristus. Inilah yang disebut dengan pengadilan khusus. Jelas ya? Lalu pada saat pengadilan khusus itulah Yesus akan menghakimi sesuai dengan perbuatan. Saya ulang sekali lagi ya. Yesus akan menghakimi sesuai dengan perbuatan. Kalau selama hidup mereka tidak pernah bertobat dan masih dalam kondisi berdosa berat, lalu meninggal dunia, maka mereka akan dihakimi dan akan masuk ke dalam neraka. Ingat, kita dihakimi menurut perbuatan kita. Coba kita buka Roma bab 2 ayat yang ke-6. Tolong dicatat ayatnya. Jadi ini penting sekali untuk kita benar-benar menyadari bahwa kita itu dihakimi menurut perbuatan kita. Ya, tentu ini bertentangan dengan teman-teman kita yang Kristen non-Katolik. Karena mereka memiliki pendapat kita itu dihakimi menurut iman kita. Oke, kita buka Roma bab 2 ayat 6. Silakan satu orang volunteer yang sudah ketemu. Ia Roma, akan ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Nah, terima kasih. Ia akan apa? Membalas setiap orang menurut perbuatannya. Jelas ya? Menurut perbuatannya.
Satu lagi ya, coba buka Wahyu bab 20 ayat yang ke-12. Dan aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil, berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab, dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Baik, terima kasih Bu Eva. Sangat baik. Apa? Akan dihakimi orang-orang mati itu menurut perbuatan mereka. Ini sangat jelas sekali. Ya, jadi ingat kalau kita berdosa berat, belum bertobat, lalu kita dipanggil oleh Tuhan, maka kita akan diadili langsung oleh Tuhan Yesus, Sang Hakim Agung, lalu kita akan masuk ke dalam siksa neraka. Karena kita dihakimi menurut perbuatan kita. Jelas ya, Ibu Bapak dan teman-teman ya. Yang kedua, manusia yang meninggal dalam kondisi rahmat namun tidak sempurna dalam kasih. Orang-orang seperti ini akan langsung diadili dalam pengadilan khusus oleh Tuhan Yesus. Dan karena mereka tidak dalam kondisi berdosa berat, namun dalam kondisi berdosa, yaitu dosa ringan, yang belum sempat diakui dalam sakramen tobat, mereka akan masuk ke dalam sebuah proses pemurnian yang disebut dengan api penyucian atau purgatorium. Cukup jelas ya Ibu Bapak dan teman-teman ya. Misalkan saya berdosa berat. Saya melakukan dosa membunuh orang lain. Dan saya mengakui dosa itu kepada Romo dalam sakramen tobat. Kalau saya tidak mengakui dosa saya dalam sakramen tobat, artinya saya belum bertobat, dan pada saat saya meninggal, saya akan dihakimi dan akan masuk ke dalam neraka karena saya belum bertobat. Tetapi pada saat saya bertobat, lalu saya menerima rahmat pengampunan dari Tuhan melalui gerejanya, bukan berarti saya langsung masuk ke surga. Cukup jelas? Walaupun saya sudah menerima rahmat sakramen tobat. Kenapa? Karena dalam sakramen tobat, dosa kita diampuni. Tapi konsekuensinya tetap ada. Nah, ini harus digarisbawahi. Konsekuensi dari dosa berat adalah siksa api neraka. Sedangkan saya mengakui dosa karena saya telah membunuh orang lain, maka konsekuensi dosa berat itu di-downgrade, degradasi. Tadinya siksa api neraka, tetapi karena rahmat sakramen tobat, maka konsekuensi itu saya harus jalani dalam pemurnian di purgatorium. Semoga cukup jelas ya. Jadi dosanya dihapuskan, tapi konsekuensinya tetap ada. Kenapa kok seperti itu? Karena ingat, Allah itu maha kasih dan Allah maha adil. Ya, kalau misalkan semua manusia tidak perlu berproses dimurnikan di purgatorium, maka di situ tidak terletak keadilan Allah. Sedangkan banyak orang-orang kudus yang sangat menjaga dirinya untuk tidak melakukan dosa. Semoga cukup jelas ya.
Maka Allah itu adalah Allah yang maha kasih dan Allah yang maha adil. Ini tidak bisa dipisahkan. Ya, kalau kita tanpa melalui purgatorium, maka kita hanya melihat Allah maha kasih. Sedangkan Allah juga maha adil. Ingat, Allah akan mengadili menurut perbuatannya. Nah, ini penting ya. Oke, sekarang yang ketiga. Yang ketiga adalah manusia yang meninggal dalam kondisi kudus, yaitu yang mengalami kesempurnaan kasih. Mereka akan diadili secara khusus oleh Tuhan Yesus dan mereka akan masuk ke dalam kerajaan surga. Ya, contohnya siapa? Bunda Maria. Ya, langsung masuk ke surga, jalur ekspres. Ya, karena Bunda Maria meninggal dalam kondisi kudus. Oke. Lalu berikutnya ada satu bagan lagi atau gambar yang lebih detail. Silakan diperhatikan ibu bapak dan teman-teman. Kalau kita lihat dari kiri ke kanan, manusia yang hidup di dunia mengalami kematian, lalu ada pengadilan khusus. Tadi saya sudah jelaskan di slide sebelumnya ya, karena tubuhnya sudah dikubur atau dikremasi. Ya, ada tiga bagian. Ada yang masuk surga, ada yang masuk api penyucian, dan ada yang masuk neraka. Perhatikan ini. Lalu pada saat akhir zaman, kedatangan Yesus yang kedua kali, ada tanda panahnya ya, akhir zaman ya. Nah, hanya ada dua keadaan. Ingat, pada saat akhir zaman, Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, hanya ada dua keadaan, yaitu surga dan neraka. Ya, dunia akan dihancurkan, purgatorium akan dihancurkan. Cukup jelas, Ibu Bapak dan teman-teman? Jadi pada saat Yesus datang kedua kalinya atau akhir zaman hanya ada dua keadaan, yaitu surga dan neraka. Lalu disinilah letak pengadilan umum. Kalau tadi sebelumnya pengadilan khusus, yaitu setiap pribadi manusia. Tetapi pada saat akhir zaman ada pengadilan umum. Apa yang tersembunyi di dalam gelap, akan terungkap di dalam terang. Dan itu semua terjadi di pengadilan umum. Jelas ya, Ibu Bapak dan teman-teman ya. Misalkan saya pernah berdosa mencuri makanan dari seorang teman pada saat sekolah. Dan itu tidak ada yang tahu selain saya dan Tuhan. Dan saya belum sempat mengakui dosa ini dalam sakramen tobat. Maka nanti pada saat pengadilan umum, dosa saya itu akan diungkapkan. Ya, apa yang tersembunyi di dalam gelap akan diungkapkan di dalam terang. Nah, yang berikutnya di dalam pengadilan umum ini, tubuh manusia akan dibangkitkan seperti tubuh kebangkitan Tuhan Yesus. Sehingga nanti manusia itu akan utuh di dalam tubuh dan jiwa.
Sehingga jiwa-jiwa di purgatorium, jiwa-jiwa di surga, jiwa-jiwa di neraka akan dipersatukan di dalam pengadilan umum. Dan di pengadilan umum ini akan dipisahkan mana domba, mana kambing, mana gandum, mana ilalang. Kalau kita ingat ada sebuah cerita, kenapa kok ilalang dan gandum itu dibiarkan tumbuh bersama? Ingat ya perikop itu ya. Ya karena nanti pemisahannya ada pada saat akhir zaman. Ilalang akan masuk ke dalam neraka dan gandum akan masuk ke dalam surga. Kambing akan masuk di dalam neraka dan domba akan masuk di dalam surga. Dan tidak hanya jiwanya, melainkan juga dengan tubuhnya. Makanya kita percaya dalam kredo, aku percaya akan Roh Kudus, gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan. Kebangkitan badan itulah yang akan kita alami pada saat akhir zaman. Semoga cukup jelas, Ibu Bapak dan teman-teman. Jadi sekarang pertanyaan saya, yang ada di surga dengan tubuh kebangkitan dan jiwanya itu siapa aja? Ayo, siapa aja? Yang ada di surga sekarang bersama dengan tubuh kebangkitan dan jiwanya itu siapa? Bunda Maria Dan Bunda Maria. Bunda Maria dan Yang Kudus. Tuhan Yesus. Yesus. Ya kan? Bunda Maria dan Tuhan Yesus. Sedangkan para kudus, santo santa masih dengan jiwanya, belum dengan tubuh kebangkitan. Kapan dengan tubuh kebangkitannya? Pada saat akhir zaman. Cukup jelas, Ibu Bapak dan teman-teman? Cukup jelas ya. Jadi ini adalah gambaran bagaimana ajaran gereja mengenai kehidupan setelah kematian. Ya. Sekarang kita masuk ke dalam pengertian neraka. Neraka yang pertama adalah, tolong diingat, keadaan pengucilan diri selamanya dari persekutuan dengan Allah dan para kudusnya. Jadi sampai selama-lamanya jiwa di neraka tidak lagi dapat bersekutu dengan Allah. Maka ini menjadi sebuah penderitaan yang sangat menyakitkan, yaitu tidak lagi dapat bersekutu dengan Allah. Kalau tidak dapat bersekutu dengan Allah, maka tidak pernah merasakan damai. Anda bisa membayangkan bagaimana jiwa kalau tidak pernah merasakan damai. Enak gak? Ya kan? Bagaimana perasaan kita sekarang kalau kita membayangkan hidup kita nggak pernah merasakan damai. Nah, itulah keadaan manusia pada saat berada di neraka. Karena tidak bersekutu dengan Allah, maka tidak pernah mengalami kedamaian dalam hatinya. Yang kedua, neraka berarti api yang tidak terpadamkan, yang diperuntukkan untuk mereka yang sampai akhir hayatnya menolak percaya dan bertobat. Itulah kenapa penjahat di sebelah kanan Tuhan Yesus akhirnya diselamatkan.
Karena apa? Karena sebelum akhir hayatnya dia percaya dan bertobat. Makanya kita tidak bisa menghakimi orang lain. Kita nggak pernah tahu kalau nanti mereka akhirnya bertobat dan kembali kepada Tuhan. Amin ya Ibu Bapak ya. Tugas kita hanya mendoakan mereka agar mereka kembali kepada Tuhan dan bertobat. Tapi bukan menghakimi mereka. Karena sang hakim itu adalah Tuhan Yesus, bukan kita. Yang ketiga, di dalam neraka hanya dosa berat. Tolong digarisbawahi. Hanya dosa berat. Apa itu dosa berat? Tolong diingat. Ada 3 hal yang harus dipenuhi agar dosa itu dinyatakan dosa berat. Yang pertama, keadaannya adalah tahu bahwa itu adalah dosa berat. Ya. Yang kedua, udah tahu tapi tetap mau melakukannya. Yang ketiga, objeknya yaitu melanggar 10 perintah Allah. Jadi kalau kita sudah tahu jangan berzina, berarti kan itu 10 perintah Allah. Kita udah tahu itu dilarang, tapi kita tetap mau melakukannya. Maka dosa perzinahan itu adalah dosa berat. Kita sudah tahu bahwa jangan menyembah berhala, berbaktilah kepadaku saja, dan cintailah aku lebih daripada segala sesuatu. Ternyata kita pergi ke dukun, membawa jimat kemana-mana. Nah, kita tahu itu salah, melanggar 10 perintah Allah. Tapi kita tetap mau melakukannya. Maka itu dosa berat. Kalau tidak bertobat dan tidak kembali kepada Tuhan, maka dia bisa masuk ke dalam neraka. Ya, maka sebenarnya saya berikan huruf yang tebal di bagian paling bawah, Ibu Bapak dan teman-teman. Tolong perhatikan. Seseorang masuk neraka bukan karena Allah yang mengirimkannya ke sana. Tolong diingat. Allah tidak pernah mau manusia masuk neraka. Karena Allah begitu mencintai manusia. Tetapi karena orang itu sendiri yang menginginkannya. Dengan sengaja menolak untuk taat kepada perintah Tuhan. Jelas ya Ibu Bapak dan teman-teman ya. Jadi Allah tidak pernah mau manusia masuk neraka. Bahkan pada saat Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, Allah menyiapkan seorang juru selamat untuk menyelamatkan umat manusia, yaitu Tuhan Yesus. Karena Allah tidak mau manusia itu binasa. Allah mau semua manusia diselamatkan. Sehingga pada saat manusia menolak ajakan Allah untuk bertobat, maka konsekuensinya ditanggung sendiri. Nah itu ya. Sekarang bagian berikutnya. Maka mereka yang di neraka akan mengalami sakit karena kehilangan. Menjadi putus asa, menyesal, iri hati, tanpa harapan. Sebab mereka tidak pernah akan memperoleh kebahagiaan. Kenapa? Karena mereka tidak akan pernah lagi memandang Allah. Tidak dapat memandang Allah, maka tidak ada kebahagiaan. Menyedihkan, sangat menyedihkan. Yang kedua,
Sakit karena penderitaan pada indranya. Penglihatannya akan mengalami kesakitan yang luar biasa. Pendengarannya, penciumannya, pengecapannya, rasanya, sentuhannya, semuanya sakit luar biasa. Itulah gambaran bagaimana manusia mengalami siksa di dalam neraka. Ya, maka setelah kebangkitan badan, tadi saya katakan akhir zaman, mereka akan memperoleh tubuh mereka kembali. Tolong diingat. Dan mereka akan mengalami siksa kekal. Tubuh yang dengannya mereka telah berdosa akan menanggung konsekuensi dosa tersebut. Nah ini. Jadi tubuh juga akan menanggung konsekuensi atas dosa kita. Dan rasa sakit ini akan terus ada selamanya. Coba buka Wahyu 14 ayat 11. Sangat mengerikan. Silakan satu orang volunteer. Wahyu 14 ayat 11. Maka asap api yang menyiksa mereka itu naik ke atas sampai selama-lamanya, dan siang malam mereka tidak henti-hentinya disiksa, yaitu mereka yang menyembah binatang serta patungnya itu, dan barang siapa yang telah menerima tanda namanya. Nah, terima kasih Bu Eva. Maka asap api yang menyiksa mereka itu naik ke atas sampai selama-lamanya dan siang malam mereka tidak henti-hentinya disiksa. Nah, ini gambaran yang sangat mengerikan. Ya. Dan Kristus sendiri bilang bahwa neraka itu adalah api yang kekal, yang tidak akan pernah padam. Itu ada dalam Matius 18 ayat 8. Silakan satu orang volunteer. Jika tanganmu atau kakimu menyesatkan engkau, penggalah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung atau timpang, daripada dengan utuh kedua tangan dan kedua kakimu dicampakkan ke dalam api kekal. Terima kasih Pak Marcel. Jadi ingat, Yesus bilang bahwa neraka itu api yang kekal. Tangannya kalau mencuri, nanti pada saat di neraka, pada saat akhir zaman, maka tangan itu juga akan mengalami siksa api kekal. Siapa yang bilang? Tuhan Yesus sendiri. Ya, jadi adalah sebuah keadaan di mana kita bisa membayangkan betapa mengerikan neraka itu. Ya. Kemudian sekarang kita masuk ke dalam tradisi perjanjian lama. Nah, ini asal-usul kata neraka. Silakan dicatat. Istilah neraka itu sebenarnya berasal dari bahasa Sanskerta yaitu naraka. Ya, naraka. Istilah ini menunjuk pada tempat penghukuman dan penyiksaan terakhir bagi orang-orang jahat setelah mati. Dalam tulisan perjanjian baru, neraka itu disebut dengan Gehenna. Ya, Gehenna dalam bahasa Yunani menunjuk pada sebuah tempat. Nah, jelas ya. Jadi gambaran Gehenna dalam perjanjian baru merujuk pada sebuah tempat, yaitu sebuah lembah namanya Ben Hinnom. Ya, dalam bahasa Ibrani Ge Ben Hinnom.
Jelas ya. Jadi gambaran Gehenna atau neraka itu terinspirasi dari lembah Ben Hinnom dalam tradisi perjanjian lama. Ya, mari kita bahas apakah yang dimaksud dengan lembah Ben Hinnom ini. Ibu Bapak coba buka Yeremia 7 ayat 31 dan 32. Silakan satu orang volunteer. Yeremia 7 ayat 31 dan 32. Mereka telah mendirikan bukit pengorbanan yang bernama Tofet di lembah Ben Hinnom untuk membakar anak-anaknya lelaki dan perempuan, suatu hal yang tidak pernah kuperintahkan dan yang tidak pernah timbul dalam hatiku. Sebab itu sesungguhnya waktu akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa orang tidak akan mengatakan lagi Tofet dan lembah Ben Hinnom, melainkan lembah pembunuhan. Orang akan menguburkan mayat di Tofet karena kekurangan tempat. Oke, thank you Friska. Jadi lembah bin Hinnom itu merupakan bukit pengorbanan. Apa yang dikorbankan? Yang dikorbankan adalah anak laki-laki dan perempuan. Dijadikan persembahan dengan cara dibakar. Ini luar biasa kejam. Makanya saya tulis di sana lembah Ben Hinnom ini sempit dan ada di sebelah tenggara Yerusalem. Dahulu lembah ini disebut lembah pembunuhan yang barusan kita baca. Karena di lembah Ben Hinnom ini pernah didirikan semacam mesbah untuk mengorbankan anak-anak kepada dewa Molok dan Baal dengan cara dilemparkannya ke dalam kobaran api. Maka konon katanya lembah Ben Hinnom ini apinya tidak pernah padam. Disinilah gambaran neraka, ya, yaitu gambaran di mana api itu kekal dan tidak pernah padam. Nah, terinspirasi dari lembah Ben Hinnom, lembah pembunuhan. Ya, dari lembah pembunuhan ini atau Ben Hinnom ini muncullah kata Gehenna dalam perjanjian baru. Ya, lalu kita mengenal kata naraka dalam bahasa Sanskerta. Kemudian dalam bahasa Indonesia menjadi neraka. Semoga ada gambarannya Ibu Bapak dan teman-teman ya. Jadi gambaran neraka seperti itu bukan gambaran yang imajinatif, bukan. Yang mengada-ngada, bukan. Tapi ini adalah sebuah gambaran dari tradisi perjanjian lama di dalam Yeremia 7 ayat 31 dan 32, di mana di sana ada sebuah lembah yang dikenal dengan nama Ben Hinnom. Dari sinilah penulis perjanjian baru terinspirasi, ya, menggambarkan sebuah keadaan neraka seperti lembah Ben Hinnom ini. Apinya menyala-nyala dan tidak pernah padam. Lalu yang berikutnya Raja Yosia yang mengadakan pembaharuan saat itu menajiskan atau mengharamkan tempat ini. Coba buka 2 Raja-Raja 23 ayat 10. 2 Raja-Raja bab 23 ayat 10. Silakan satu orang Ia volunteer. menajiskan juga Tofet yang ada di lembah Ben Hinnom, supaya jangan orang mempersembahkan anak-anaknya sebagai korban dalam api untuk dewa Molok. Nah, terima kasih Pak Marcel. Sangat jelas ya. Ia, yaitu Raja Yosia,
menajiskan juga Tofet yang ada di lembah Ben Hinnom. Kenapa? Kok dinajiskan? Supaya jangan ada orang mempersembahkan anak-anaknya sebagai korban dalam api untuk dewa Molok. Nah, inilah gambaran neraka, ya, Gehenna tadi. Sehingga lembah Ben Hinnom ini menjadi inspirasi untuk menggambarkan bagaimana keadaan neraka yang begitu menakutkan, yang begitu menyiksa, karena di sana ada api yang tidak pernah padam. Yesus menegaskan lagi kan tadi dalam Matius kan, api yang kekal. Ya. Oke, berikutnya ya. Maka saat ini lembah Ben Hinnom itu berubah menjadi tempat pembuangan dan pembakaran sampah para penduduk. Mayat-mayat para penjahat dan barang-barang najis juga dibuang di sana. Akibatnya, lembah Ben Hinnom itu dikenal sebagai tempat penghancuran segala sesuatu yang sia-sia dan kotor dengan cara dibakar atau dimasukkan ke dalam api. Nah, ini dari sinilah lahir gambaran neraka yang penuh dengan kobaran api. Ya, jadi semoga kita ada gambaran ya mengenai asal usul neraka. Digambarkan begitu banyak kobaran api. Ternyata terinspirasi dari lembah Ben Hinnom. Ya, oke. Berikutnya. Nabi Yeremia menubuatkan tempat ini sebagai kuburan massal bagi penduduk Yehuda yang terbunuh dalam peperangan melawan tentara Babel. Itu ada dalam Yeremia bab 7 ayat 30 sampai dengan 34. Sama dengan halnya Nabi Yesaya, Nabi Yeremia menubuatkan bahwa sebuah lembah di dekat Yerusalem akan menjadi tempat mayat orang-orang yang memberontak terhadap Allah dan merasa kutukan Allah. Itu saya typo ya. Sama halnya dengan Nabi Yeremia ya. Ianya itu adalah Nabi Yesaya. Jadi Nabi Yesaya itu menubuatkan bahwa sebuah lembah di dekat Yerusalem akan menjadi tempat mayat orang-orang yang memberontak terhadap Allah dan merasakan kutukan Allah. Nah, ini gambaran neraka. Dari sini sejarahnya. Orang-orang yang memberontak terhadap Allah, orang-orang yang merasakan kutukan Allah itu akan dibuang, akan ditempatkan di lembah Ben Hinnom ini. Dan dikatakan oleh Nabi Yesaya dalam nubuatnya, di tempat itu juga ulat-ulat tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Semuanya akan menjadi kengerian bagi segala yang hidup. Nah, ini jadi sudah dinubuatkan oleh Nabi Yeremia dan Nabi Yesaya. Coba silakan dibaca Yesaya 66 ayat 24. Yesaya 66 ayat 24, mereka akan keluar dan akan memandangi bangkai orang-orang yang telah memberontak kepadaku. Di situ ulat-ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Maka semuanya akan menjadi kengerian bagi segala yang hidup. Nah, terima kasih Bu Eva. Jelas sekali ya, mereka akan keluar dan akan memandangi bangkai-bangkai orang yang telah memberontak kepadaku. Di situ ulat-ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Maka semuanya akan menjadi kengerian bagi segala yang hidup.
Di situ itu maksudnya adalah lembah Ben Hinnom. Oke, semoga cukup jelas ya Ibu Bapak dan teman-teman ya. Jadi adalah gambaran mengenai neraka dalam tradisi perjanjian lama yang berangkat dari sebuah lembah namanya Ben Hinnom. Di sana akan ada mayat-mayat ya dan api yang tidak pernah padam. Dan mayat-mayat yang ditempatkan di sana adalah mereka yang memberontak terhadap Allah dan mendapatkan hukuman dari Allah. Nah, makanya penulis perjanjian baru menggunakan kata Gehenna. Ya, Gehenna inilah yang nanti menjadi kata neraka yang diterjemahkan dalam Alkitab bahasa Indonesia. Ya, terinspirasi dari lembah Ben Hinnom. Gambaran api yang tidak pernah padam bagi mereka yang melawan Allah dan yang dihukum oleh Allah. Maka sekarang kita lihat Markus bab 9 ayat 47 dan 48. Silakan satu orang volunteer yang sudah ketemu. Markus bab 9 ayat 47 dan 48. Dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkilah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam kerajaan Allah dengan bermata satu daripada dengan bermata dua dicampakkan ke dalam neraka, di mana ulat-ulat bangkai tidak mati dan api tidak padam. Nah, thank you kami. Sama nggak Ibu Bapak tadi? Dengan pesan Yesaya tadi. Ulat-ulat tidak akan mati dan api tidak akan padam. Sehingga kalau kita baca tadi di ayat 47, penulis Injil Markus menggunakan kata Gehenna atau neraka dalam bahasa Indonesia. Lalu ditambahkan merujuk pada Yesaya 66 tadi, di mana di neraka itu ulat-ulat tidak akan mati dan api tidak akan padam. Jadi itu gambaran nerakanya. Ya. Oke. Sekarang kita masuk, sudah hampir di ujung ya. Maka Ibu Bapak, tolong kita refleksikan ya. Penderitaan terberat bukan pertama-tama penderitaan fisik, melainkan penderitaan rohani. Yaitu apa? Kesedihan dan keputusasaan mendalam karena menolak dan memberontak Allah. Jadi penderitaan terberat di neraka itu bukanlah penderitaan fisik, tapi penderitaan rohani. Di mana ada kesedihan yang begitu dalam, yang dirasakan setiap hari. Dan ada keputusasaan yang begitu dalam, penyesalan yang begitu dalam, yang dirasakan setiap saat. Inilah penderitaan terberat kita kalau kita masuk ke dalam neraka. Sebagian besar para penulis perjanjian baru mencatat neraka sebagai penghukuman yang melahirkan penderitaan, baik bagi jiwa maupun bagi tubuh. Silakan dicatat Matius 10 ayat 28, Roma 2 ayat 8 sampai dengan 9, dan Yudas bab 7. Siksaan di neraka berlangsung terus-menerus. Tidak ada kata libur ataupun cuti. Nggak ada ya. Jadi siksaan di neraka itu berlangsung setiap saat terus-menerus. Itu ada di dalam Matius 25 ayat 41. Dan siksaan di neraka sifatnya kekal.
bukan sementara. Jadi kalau kita sudah masuk neraka, selamanya kita mengalami siksaan kekal. Terakhir, maka ini kata-kata Alkitab mengenai neraka dalam Mazmur, Matius, dan Wahyu. Tadi Wahyu kita sudah baca. Sekarang kita baca kitab Mazmur 21 ayat 10. Engkau akan membuat mereka seperti perapian yang menyala-nyala pada waktu engkau menampakkan diri, ya Tuhan. Murka Tuhan akan menelan mereka, dan api akan memakan mereka. Jadi neraka selalu digambarkan dengan api. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Di neraka dalam perjanjian baru, Gehenna, ingat, terinspirasi dari lembah Ben Hinnom. Semoga cukup jelas malam hari ini gambaran mengenai neraka Ibu Bapak, ya, tradisi dalam perjanjian lama, lalu para penulis perjanjian baru menggambarkannya, dan akhirnya kita mengenal istilah neraka. Gambaran bagaimana manusia yang meninggal dunia, yang jiwanya akan benar-benar mengalami keterpisahan dengan Allah, siksa api neraka yang kekal, dan hidupnya penuh dengan kesedihan, keputusasaan, dan penyesalan. Maka selama kita hidup, mari kita melakukan kasih dan kebaikan sehingga hidup kita berkenan bagi Allah dan kita boleh masuk dalam kerajaannya. Terima kasih Ibu Bapak dan teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berikan aplaus untuk setiap kesempatan indah bersama Kak Afindes malam hari ini. Maka untuk selanjutnya kami mempersilahkan teman-teman atau ibu bapak yang mungkin ada pertanyaan secara langsung boleh dengan raise hand dulu. Mekanismenya dengan raise hand dulu. Nanti akan saya berikan kesempatan untuk bertanya secara lisan. Silahkan. Shalom, selamat malam, Bro Vindes. Pertanyaan saya, tadi kan untuk orang yang langsung masuk ke api neraka, itu dalam keadaan dosa berat. Tahu bahwa itu adalah dosa berat. Udah tahu, tapi melakukannya. Terus yang ketiga, melanggar 10 perintah Allah. Itu clear. Pertanyaan saya, bagaimana dengan orang-orang yang tidak mengenal Yesus, misalnya orang Islam, orang Konghucu, agama-agama yang di luar itu, gitu loh. Nah, itu mereka statusnya di mana? Apakah mereka itu, kan mereka nggak tahu bahwa itu dosa berat. Mereka juga nggak kenal Tuhan Yesus. Gimana? Itu sih pertanyaan saya. Ada istilah, terima kasih ya Pak Marcel, pertanyaannya bagus. Ada istilah dalam gereja yaitu ignorance knowledge. Mereka tidak tahu Yesus dan tidak mengenal Yesus bukan karena kesalahan mereka. Ya, sehingga orang-orang seperti ini hidup dalam kepercayaan agamanya masing-masing, penuh dengan perbuatan kasih dan keadilan, maka Allah dengan caranya yang misterius juga akan memasukkan mereka ke dalam bahtera gereja Katolik. Ya, sehingga mereka pun akan diselamatkan oleh Allah. Tapi bagi mereka yang sudah tahu Yesus adalah Tuhan dan juru selamat, tetapi meninggalkan Kristus karena satu dan lain hal, ini beda cerita lagi. Ya. Tapi kita percaya bahwa Allah itu Maha Kasih dan Allah akan menghakimi mereka dan juga kita semua. Tadi apa? Melalui
perbuatannya. Maka kita nggak punya hak untuk menilai orang lain ya, karena hanya Tuhan yang tahu bagaimana kehidupan mereka, bagaimana perbuatan mereka. Atau kita jangan-jangan yang sebenarnya mengakui murid Yesus, tapi kok jauh dari kata murid. Nah, ini yang harus kita renungkan juga ya. Sehingga mari bersama-sama kita ikut ambil bagian dalam karya keselamatan, setidaknya untuk kita dan keluarga kita dengan hidup yang penuh kasih dan yang penuh kebaikan. Satu lagi, ini yang sangat penting. Dosa itu kan tadi Pak Marcel tanya sangat baik mengenai dosa berat ya Pak. Ada dosa ringan. Nah, kita baca 1 Yohanes 5, 1 Yohanes 5 ayat 16 dan 17. Ketemu nggak? 7 Yohanes. Silakan satu orang volunteer. Kalau ya 1 Yohanes 5 ayat 16 dan 17 ya, Bro ya. Betul Bu Eva. Ya, ayat 16, kalau ada seorang melihat saudaranya berbuat dosa, yaitu dosa yang tidak mendatangkan maut, hendaklah ia berdoa kepada Allah dan ia akan memberikan hidup kepadanya, yaitu mereka yang berbuat dosa yang tidak mendatangkan maut. Ada dosa yang mendatangkan maut, tentang itu tidak kukatakan bahwa ia harus berdoa. 17, semua kejahatan adalah dosa, tetapi ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Nah, ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Dosa ringan inilah yang bisa kita hapuskan dengan memberikan sedekah. Jadi kalau ibu bapak hidup penuh dengan pemberian sedekah, maka dosa-dosa ringan inilah yang bisa dihapuskan. Sehingga proses kita dalam purgatorium bisa semakin cepat. Ya, ya, jadi kita harus menyadari bahwa mungkin ada dosa-dosa ringan yang kita lakukan tanpa kita sadari. Nah, dasarnya apa? Coba kita buka Tobit bab 4 ayat 8 sampai dengan 10. Ketemu nggak? Silakan satu orang. Tobit Perjanjian Lama Deuterokanonika ya Ibu Bapak ya. Silakan. Tobit berapa tadi, Bro? Bab 4 ayat 8 sampai dengan 10. 11 juga nggak apa-apa biar sekalian. Tobit 4 ayat 8 Sampai dengan 11 Ibu sampai Eva. dengan 11 ya. Boleh. Berikanlah sedekah sesuai dengan besarnya kekayaanmu. Jika engkau hanya mempunyai sedikit, jangan takut memberikan sedekah seadanya. Dengan jalan itu, kau timbun simpanan bagi dirimu untuk masa darurat. Memang sedekah melepaskan dari maut dan tidak membiarkan orang masuk ke dalam kegelapan. Sedekah merupakan persembahan yang baik ke hadapan Yang Maha Tinggi bagi semua orang yang memberikannya. Nah, silakan dicatat pentingnya sedekah. Ya, maka dalam gereja Katolik itu kan ada 3 kesalehan utama. Doa, puasa, dan sedekah. Ya, itu menjadi hal yang sangat penting Ibu Bapak. Ingat tadi kita baca ya, sedekah melepaskan kita dari maut, ya. Dan apa? Tidak membiarkan orang masuk ke dalam kegelapan. Ingat, kita akan dihakimi menurut perbuatan kita.
Oke, satu lagi ya. Coba buka Yesus bin Sira ayat bab 3 ayat 14. Sirak. Ups, rasul. Sirak berapa, Kak? Sirah bab 4 bab 4 bab 3 ayat 14. 14. Kebaikan yang ditunjukkan kepada Bapa tidak sampai terlupa, melainkan dibilang sebagai pemulihan segala dosamu. Nah, terima kasih Bu Marcelina. Sama-sama. Kebaikan yang ditujukan kepada Bapa tidak sampai terlupa, melainkan dibilang sebagai apa? Pemulihan segala dosamu. Ya, jadi perbuatan baik, perbuatan sedekah itu memulihkan dosa. Ya. Satu lagi coba buka Sirah bab 3 ayat 30. Jadi ini Tiga. dasar-dasar Alkitabiahnya. Semoga dicatat Api, ya. Jadi kita kalau ditanya bisa eh, menjawabnya ya. Silakan. api yang bernyala-nyala dipadamkan air, dan dosa dipulihkan kedermawanan. Iya, terima kasih Bu Marcelina. Dosa dipulihkan oleh kedermawanan. Ya, jadi kalau ada yang bilang bahwa eh, perbuatan baik, perbuatan sedekah itu tidak menghasilkan apa-apa, hanya kasih karunia Tuhan yang menyelamatkan. Nah, ini yang perlu saya luruskan. Ya, bukan sola gracia, tapi karena rahmat dan kasih karunia Tuhan dan hidup dalam perbuatan baik. Itu yang akan menyelamatkan. Ya, maka Santo Thomas Aquinas itu menjelaskan grace perfects nature, rahmat menyempurnakan kodrat. Kodrat manusia itu lemah, tapi karena rahmat Tuhan memampukan kita untuk melakukan perbuatan baik. Ya, jadi kita berbuat baik itu karena rahmat Tuhan, bukan karena kita. Maka kalau kita bilang nggak butuh Tuhan, yang penting berbuat baik, itu rasanya nggak mungkin. Ya, kita bisa berbuat baik ya karena rahmat Tuhan. Ya, jadi siapakah manusia sampai bilang nggak butuh Tuhan, yang penting berbuat baik, nggak bisa. Manusia itu kodratnya lemah, ya. Tapi rahmat Tuhanlah yang akan menolong kita untuk melakukan kebaikan. Semoga menjawab ya, Pak Marcel ya. Terima kasih. Ada lagi pertanyaan? Silakan. Oh, ada dari Pak Dedi, Pak Dodi. Ini Pak Dedi. Bagaimana dengan tubuh yang dikremasi jika dikaitkan tubuh ikut juga dipertanggungjawabkan pada saat pengadilan terakhir? Begitu Kak Findes pertanyaan dari Iya. Pak Dodi. Sama saja, dikremasi, dikubur. Tapi dikremasi pun harus ada tata caranya. Tidak boleh pada saat di laut itu ditabur. Ya, itu artinya tidak menghargai keutuhan tubuh. Ya, maka ada tata cara dalam gereja Katolik pada saat proses kremasi. Ya, dimasukkan ke dalam sebuah guci yang disediakan dengan proper, kemudian diletakkan di kolumbarium bersama-sama dengan eh, jiwa-jiwa yang lain. Seperti papa saya itu dikremasi di Lampung, lalu dibawa oleh adik saya naik kapal feri sampai ke kolumbarium Rumah Duka Karolus Salemba, Jakarta. Ya, tapi itu semua ada prosesnya.
nggak boleh sembarangan. Gitu ya Pak Dedi ya, jadi sama saja. Oke, semoga menjawab. Ada lagi pertanyaan? Kalau untuk 2 minggu lagi kita akan bahas surga dan purgatorium. Ada dasar alkitabiahnya. Kak Vendes izin melengkapi pertanyaan dari Pak Dedi. Mungkin kalau kondisinya perang lalu tidak terkumpul abu atau tubuhnya tidak lengkap atau maaf ada kejadian kriminal atau kebakaran itu mungkin ada apa bukan dispensasi apa istilahnya ya Kak Vendes? Oh, kalau kasusnya seperti itu kan berarti by case ya Kak Mei ya. Yang penting selalu ya mereka melakukan kebaikan. Ya, kita nggak tahu bagaimana cara kita meninggal dunia, tapi Allah dengan caranya yang akan membangkitkan tubuh kebangkitan kita. Ya. Ya, nggak mungkin kalau misalkan tidak utuh. Meskipun pada saat kita meninggal mungkin tubuh kita nggak utuh. Ya, tapi Allah dengan kebaikan, dengan kasih, ada tubuh kebangkitan yang utuh. Ya, dan tubuh kebangkitan ini beda dengan tubuh kita yang sekarang yang fana ya. Tubuh kebangkitan itu adalah tubuh yang benar-benar eh, kalau bahasa Thomas Aquinas itu ada agilitasnya. Ya, benar-benar penuh dengan cahaya, terang, ya kan. Tapi bisa disentuh. Seperti Yesus kan menunjukkan luka-lukanya agar para rasul dapat menyentuhnya. Jadi dapat disentuh, dapat diraba, dapat dipegang. Lalu yang kedua juga seringkali tidak dikenali, ya karena cahaya yang begitu terang. Makanya 2 murid yang pulang ke Emmaus itu tidak mengenali Yesus kan, karena Yesus sudah mengenakan tubuh kebangkitan, ya penuh dengan cahaya, penuh dengan terang. Tetapi akhirnya mereka menyadari pada saat Yesus memecah-mecahkan roti. Ya, oke. Terima kasih. Semoga Baik menjawab Kak ya Vendes. kami ya. Oke. Ada lagi yang mau secara lisan bertanya mengenai neraka? Oh, Di ini kayak kolom chat ada pernyataan nih tuh Kak. Pak Terima kasih Gregorius atas John Maria. pengajaran ini Kak Vindes. Karena saya juga selama ini terkontaminasi dengan ajaran Protestanisme, di mana keselamatan hanya karena kasih karunia. Ternyata sesuai penjelasan dan rujukan ayat Perjanjian Lama, khususnya kitab Deuterokanonika tadi dibutuhkan perbuatan baik atau kedermawanan juga. Jadi pertanyaan sepertinya. Ya, sama-sama terima kasih Pak John karena sudah bersedia ikut belajar bareng ya. Jangan lupa Pak, dalam tradisi perjanjian baru juga tadi ada ya Roma bab 2 ayat 6, Wahyu bab 20 ayat 21. Ya, bahwa kita dihakimi menurut perbuatan kita. Jadi kalau ada yang bilang bukan perbuatan kita nggak menyelamatkan, betul. Maka tadi saya bilang kan rahmat dan perbuatan baik. Ya, kita juga nggak bisa berbuat baik kalau tidak ada rahmat Tuhan. Ya, semoga menjawab ya. Jadi rahmat dan juga nah itu. Ya, perlu ada rahmat dan kasih karunia Tuhan. Ya, ini ada pertanyaan dari Pak Dono. Kak Vindes mau tanya, apakah setelah pengadilan khusus, maka mungkin bukan maka manusia akan masuk kemana? Gitu Kak Vindes dari Pak Dono. eh Pak mana? Pertanyaan dari Pak Dono, apakah setelah pengadilan khusus, manusia itu akan masuk Oh, kemana? pada 3 keadaan yang nanti akan menjadi tujuannya. Pertama neraka, kedua purgatorium, ketiga adalah surga. Tapi baru jiwanya ya yang diadili ya. Nanti pada saat
kebangkitan badan, tubuhnya juga akan diadili. Ini juga sekaligus menjawab pertanyaan eh, Bapak Lian Jaya ya, bahwa pada saat mereka masuk surga, apakah masih diadili secara umum? Iya Pak, tubuhnya ya. Jadi nanti akan dipisahkan dalam pengadilan itu domba dan kambing, ilalang dan gandum. Ya, lalu nanti akan dikenakan dengan tubuh kebangkitan. Ya, diadili di sini bukan diadili kamu salah, kamu benar, bukan. Tapi lebih kepada dikenakan tubuh kebangkitan. Ya, gitu. Karena pada saat sudah di surga, sudah tidak ada dosa lagi. Ya, ingat itu. Di surga tidak ada dosa lagi. Jadi jiwa-jiwa yang di surga lalu masuk ke dalam pengadilan umum, nah itu adalah jiwa-jiwa yang sudah tidak ada dosa lagi dan dikenakan tubuh kebangkitan. Ya, itu semoga menjawab ya Bapak Lian Jaya. Oke, oke sih. Makasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Kak Fides. Sama-sama. Semoga menjawab Oke. ya. Ada lagi itu Pak Oke. Fides. Saya akan kirimkan sekarang Pak Marcel dan Bu Eva dan Ibu Bapak. Sebentar ya, saya Oh, download ini dulu bisa materinya mendapatkan materi. Sorry, karena keren. masih di Canva. Ini menarik sebenarnya Kak Fides ya, tentang neraka nih ya. Mungkin yang lain malu-malu atau masih ragu-ragu. Mau Kak, masih bisa tanya? Silakan, dari mana ini? Ini, Marcelina. Ya, silakan Ibu Ya, Marcelina. Kak Vindes, tadi kan kalau seandainya nih kita Hmm. berada di purgatorium, sedangkan kan kita sudah meninggal. Nah, untuk Mm-mm. bisa masuk ke surga tuh, apakah kan kita punya keluarga, saudara yang masih di dunia, itu yang membantu melancarkan ya proses kita ke surga. Atau gimana, Kak Ya, Vindes? jadi kalau misalkan kita yang masih berziarah di dunia ini, saya jelaskan dulu ya gambaran besar gereja. Jadi dalam gereja Katolik itu gereja memiliki itu kita semua yang hidup di dunia. Itu gereja yang berziarah. Sedangkan yang kedua, gereja yang menderita itu adalah gereja purgatorium. Karena mereka masih dalam proses pemurnian. Lalu gereja yang ketiga adalah gereja merdeka, yaitu kerajaan surga. Maka pada saat kita melakukan perayaan Ekaristi, jiwa-jiwa di purgatorium di surga juga ikut merayakannya. Nah, ya, itulah kenapa Romo setiap sebelum perayaan Ekaristi itu selalu mencium meja di mana di situ biasanya ada religi para kudus. Ya, itu ingin menandakan persatuan dengan para kudus di surga. Lalu doa-doa kita yang masih berziarah di dunia ini akan membantu saudara-saudari kita yang ada di purgatorium. Ya, lalu juga penderitaan kita juga bisa, Bu Marcelina, Iya. sebagai perbuatan silih. Kita puasa juga bisa sebagai perbuatan silih. Ibu Bapak, penderitaan itu hal yang sangat indah kalau kita bisa memaknainya dengan penuh iman dan pengharapan. Misalkan ibu bapak dan saya menderita penderitaan yang sebenarnya kita juga bingung kenapa kok kita merasakan penderitaan itu. Pernah nggak? Pasti pernah. Iya. Kok aku sih yang merasakan penderitaan ini? Mohon maaf ya ibu bapak ya. Seperti misalkan anak yang lahirnya tidak sempurna. Ya, anak yang istimewa atau berkebutuhan khusus. Kayak saya, anak saya prematur lahir 6 bulan. Perawatannya ekstra. Beda dengan lahir yang normal.
Kalau misalkan saya tanya ke Tuhan, kenapa harus saya Tuhan? Ya Tuhan jawab kenapa tidak, kan repot. Ya kan? Nah, tapi kalau dengan kita memaknai penderitaan ini sebagai umat beriman, maka kita bisa mengatakan kepada Tuhan, Tuhan semoga penderitaanku ini dapat menjadi silih bagi jiwa-jiwa di purgatorium. Nah, itu indah sekali. Ya, itu ya Bu Marcelina ya, Ya, doa-doa terima kita kasih juga Kak akan Fendis. membantu karena kita masih satu tubuh dalam kesatuan gereja yang Katolik. Ya, maka Bunda Maria, para kudus di surga itu mereka nggak duduk diam santai dalam kerajaan surga. Mereka berdoa buat kita dan buat jiwa-jiwa di purgatorium. Hmm. Ya, makanya setiap kali kita misa Sabtu Vigili kalau nggak salah. Misalkan Santo Franskus Asisi, doakanlah kami. Santa Katarina dari Siena, doakanlah kami. Karena mereka masih berdoa buat kita. Iya kan? Jadi inilah keindahan gereja. Sebagai satu kesatuan utuh. Bahwa para kudus di surga juga mendoakan kita yang masih berziarah di dunia. Ya, dan kita yang masih berziarah di dunia mendoakan jiwa-jiwa di purgatorium. Itu indah sekali. Dan one day nanti kalau kita di purgatorium, kita juga akan didoakan oleh jiwa-jiwa yang ada di dunia. Nah, jadi bersyukurlah kalau kita saat ini mengalami penderitaan, karena kita bisa mempersembahkan penderitaan ini sebagai silih bagi keluarga kita yang sudah meninggal dunia. Ya, jadi inilah substansi hakikat iman gereja Katolik. Ya, begitu indah, ya begitu luar biasa. Ya bahwa hidup kita adalah persembahan, bukan untuk diri kita, tapi untuk keselamatan sesama kita. Semoga menjawab ya Bu Marcelina ya. Saya Iya. janji untuk Makasih kirimkan Kak materi Alfendis. sama-sama Bu Marcelina. Saya kirimkan sekarang ya Ibu Bapak ya. Sambil menunggu kalau masih ada pertanyaan sharing, boleh silakan. Ya, ini ada satu, ini juga pernyataan ini dan sekaligus pertanyaan untuk masuk grup WA. Mungkin Bapak bisa cantumkan nomor WA Pak Gregorius John di chat ini, nanti akan saya input ke grup. Saya sangat terberkati dengan pengajaran ini Kak Vindes. Mohon gabungkan ke grup karena saya masuk lewat link BPK Denpasar. Baik, Oh, Gregorius, siap. Nanti tolong berikan nomor Bapak. Saya akan hubungkan dengan Kak Nina sebagai makasih ya Pak John untuk konfirmasinya ya. Semoga kita selalu sehat sehingga kita bisa belajar bareng-bareng. Amin. Ada lagi? Kak Vindes, Mm-mm. mungkin saya bisa bertanya untuk lebih jelas lagi ya Kak ya, untuk kondisi di purgatorium ataupun di neraka Kak. Kan orang Mm-mm. membayangkannya itu seperti kondisi kita nanti panas, terbakar gitu. Padahal itu kan bukan suatu tempat, tapi suatu keadaan gitu Kak. Mm-mm. Mungkin itu eh, bisa juga jadi tambahan gitu Kak. Iya. Jadi ya, eh makasih. Kalau kita perhatikan ada beberapa ajaran memang mengenai neraka, surga, dan juga purgatorium. Ada yang mengatakan bahwa surga, neraka, dan purgatorium adalah keadaan, bukan tempat. Tapi juga ada Bapak Gereja mengatakan bahwa purgatorium, surga, dan neraka adalah tempat, ya, dan juga tentu keadaan. Tapi sebenarnya eh, tidak terlalu penting apakah itu tempat atau keadaan. Yang terpenting adalah bahwa
saat kita masuk ke salah satu dari surga, neraka, dan purgatorium, kita tahu apa yang akan kita alami. Itu yang paling penting. Entah itu tempat, entah itu keadaan, tapi yang paling penting adalah kita tahu bahwa pada saat kita masuk neraka, keadaan kita terpisah jauh dari Allah dan tidak akan pernah kembali. Keadaan kita akan mengalami siksa api neraka yang begitu menyakitkan. Dan semua indera kita mengalami penyiksaan yang luar biasa. Jadi itu ya Bu Eni dan teman-teman Ibu Bapak ya. Karena tidak terlalu penting apakah itu keadaan, apakah itu tempat. Tapi yang paling penting adalah kita tahu apa yang akan kita alami pada saat kita masuk ke sana, keadaannya seperti apa. Sehingga kita dapat mengantisipasi ya untuk tidak sampai masuk ke dalam neraka. Tadi kan dengan cara apa? Berbuat baik, memberikan sedekah, hidup dalam iman akan Kristus, menjadi muridnya yang taat dan setia. Itu aja. Walaupun nggak mudah, tapi syukur kepada Allah kita diberikan fasilitas yaitu sakramen. Ya, sehingga dengan sakramen-sakramen itu kita semakin dimampukan untuk melakukan perbuatan kasih. Begitu ya, Bu Eni, Ibu Bapak dan semuanya ya. Semoga menjawab. Ada lagi nih Kak, last but not least barangkali. Dari Ya, Pak, oh ini siapa yang bicara maaf? Pak Marcel. Oh ya, ya Pak Marcel silakan Pak. Ya, ada yang mengganjal dikit nih. Banyak juga nggak apa-apa Pak. Jadi tadi kan dikatakan memang perbuatan puasa, doa itu bisa mengurangi dosa juga ya. Sekarang untuk penjahat yang di samping Tuhan Yesus, itu kan dia belum berbuat apa-apa tuh. Dia hanya sesaat itu dia menyesal dan dia bertobat, percaya Yesus. Hari ini juga kata Tuhan Yesus, kamu akan ada bersama aku di dalam Firdaus. Artinya apakah itu bisa dikategorikan dia dapat kasih karunia itu, Kak Vindes? Bagus pertanyaannya Pak Marcel. Itu aja Pak? Iya itu aja. Nah, sekarang saya coba tanya ke Pak Marcel ya. Saat Yesus bilang saat ini juga engkau berada bersamaku di Firdaus, menurut Pak Marcel, Firdaus itu apa? Firdaus itu ya menurut saya ya ke api purgatorium. Purgatorium ya. Ya. Karena dia kan tadi berdasarkan materi tadi bahwa memang kita ada dosa yang tidak membawa maut, tetapi dampak dari dosa itu tetap harus dimurnikan dulu di purgatorium. Yes, betul Pak. Jarang-jarang ada yang menafsirkan demikian, karena banyak yang menafsirkan purgatorium itu adalah surga. Ya, karena apa? Karena saat ini juga engkau berada bersamaku di Firdaus. Yesus itu kan nggak langsung masuk ke Firdaus. Yesus baru naik ke surga hari keberapa? Setelah Paskah, setelah kebangkitannya. Hari ke-40. 40 ya. Hari ke-50 Roh Kudus turun Pentakosta kan? Ya. Jadi saat ini juga engkau berada bersamaku di Firdaus itu bukan surga. Karena Yesus nggak langsung ke surga kok. Yesus kemana? Turun ke tempat penantian. Nah, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati. Jadi Yesus bersama dengan penjahat itu berada di dunia orang mati yang disebut dengan Seol atau Hades. Dunia orang mati itu ada beberapa tingkatannya. Yang paling atas adalah pangkuan Abraham. Pangkuan Abraham. Pangkuan Abraham ini kita kenal pada saat Lazarus. Ya. Ingat ya. Dan Yesus turun ke tempat penantian itu adalah pangkuan Abraham itu. Dan pada saat Yesus turun ke pangkuan Abraham itu atau tempat penantian, Yesus memberitakan Injil. Itu ada dalam 1 Petrus. Coba dibuka. Tapi saya lupa persisnya bab berapa. Kalau nggak salah
1 Petrus bab 3 ayat 19 dan 20. Silakan satu orang volunteer. Ini dasarnya ya. Silakan. 1 Petrus 3 ayat 19, dan di dalam roh itu juga ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara, yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah, ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Nah, terima kasih. Coba saya bacakan sekali lagi ya dari ayat 18 biar jelas ya. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita, ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Dan di dalam roh itu juga ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara. Yesus juga memberitakan Injil kepada roh-roh. Gak mungkin di dunia. Roh-roh yang ada di dalam penjara yaitu siapa? Kepada roh-roh mereka yang dulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah. Jadi Yesus memberitakan Injil kepada Raja Daud, kepada Musa, kepada Nuh, kepada Abraham. Karena mereka belum masuk surga. Mereka sedang berada di Seol atau pangkuan Abraham itu, dunia orang mati. Yesus turun, di sana juga ada penjahat di sebelah kanannya. Ya, maka karena ada pertobatan dari penjahat di sebelah kanannya nih Pak Marcel, karena kasih karunia Tuhan, dia mau bertobat, maka Allah dengan segala kebaikan, keadilan dan kasihnya memberitakan Injil kepada penjahat di sebelah kanannya. Dan juga kepada mereka yang hidup sebelum Yesus datang ke dunia. Setelah itu 40 hari Yesus ke surga, membuka pintu surga, dan membawa orang-orang benar ini yang sudah mendapatkan Injil dari Tuhan Yesus untuk masuk ke surga. Karena tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa tanpa melalui Yesus. Semoga menjawab Pak Marcel. Terima kasih buat pertanyaan yang sangat baik Pak Marcel. Terima kasih banyak, sangat memberkati. Sama-sama Pak. Ada lagi Kak Findes dari Pak Dono di kolom chat. Kak Findes, bagaimana kita tahu bahwa yang meninggal masuk purgatorium atau neraka atau surga? Karena yang masih hidup wajib untuk mendoakan. Kalau kita sebagai umat Katolik, Pak Dono, Ibu Bapak dan semuanya, kita yakinlah dengan penuh iman. Kita masuk purgatorium ya. Ya, yakinlah. Oke, Kalau yakin. kenapa Pak? Yakin, harus yakin memang. Iya dong, harus yakin. Kalau masuk surga kayaknya enggak lah ya. Ya, purgatorium dulu lah. Enggak langsung lah ya. Ya, betul. Kalau masuk purgatorium yakin lah. Tapi kalau masuk surga ya enggak lah ya. Karena kita tahu Betul. kita juga lemah ya. Jadi proses dulu Betul. lah di purgatorium gitu ya Pak Dono ya. Ya, benar. Jadi kalau neraka kita kesampingkan dulu lah. Karena kita yakin ya. Iya. Ya, Ya, ya. kecuali, mohon maaf, kalau misalkan orang itu kita tahu walaupun Katolik tapi nggak pernah bertobat. Oh, ya, Nah, ya. makanya tadi saya pernah katakan di awal, kita nggak berhak menilai orang itu, tapi kita wajib mendoakan orang itu untuk bertobat dan kembali kepada Tuhan. Jadi Ya. doanya pada saat mereka masih hidup. Oh, ya, 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 ya. Bagi mereka yang kita tahu bahwa hidupnya mohon maaf seringkali Ya, melakukan dosa berat. ya, 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 ya. Nah ya. Dan nanti kalau sudah bertobat,
dan akhirnya meninggal orang itu, kita mendoakan orang itu karena kita yakin mereka berada di dalam purgatorium. Laboratorium. Sampai kapan? Sampai kita dipanggil Tuhan juga. Ya. Semoga Terima menjawab. kasih sekali. Sangat menjawab. Terima kasih Sangat Pak Dono. menjawab. Terima kasih. Semangat Pak Dono, terima kasih. eh ada lagi nih Kak. Oh, ini minta tolong supaya file jangan zip masuknya apa ya Pak? Dari Pak Yohanes Konrad. Mm-mm. Kak Vindes, ini filenya tidak dapat di-download karena filenya zip. Solusinya Oh, iya. Mungkin nanti saya ubah dulu atau ada teman-teman Bu Eni atau biasa Bu Eni yang paling cepat nih. Ya, saya sudah bisa Kak ada 10 berapa gambar gambar? ya. Nah, nanti Oh, bisa saya gambar ya. kirim. Atau mau Nanti dibuatkan PPT ya Bu ya? ya digabungkan satu-satu gitu ya Kak Vindes. Betul Bu. Ya, nanti yang mau bisa menghubungi nomor saya ya. Kan semua sudah ada di grup. Jadi tadi admin yang memasukkan itu saya yang Oh iya, mau makasih Bu Eni. minta ke saya ya. Ya, Ya, makasih jadi ya Bu Eni ya. sama-sama Kalau dan ada Makasih Bu Bu Eni, Eni. persoalan beres pokoknya. Beres. dan ini ada 4 orang yang ingin masuk grup sudah masuk grup ya. Terima kasih juga. Terima kasih Sis Eni. Baiklah, apakah masih ada waktu atau bagaimana ini Kak Vindes? Masih ada sekitar 5 menit boleh kita masih open tanya jawab. Oh, ini ada yang minta rekaman. Oh, kalau rekaman nanti ada link YouTube-nya ya, Sis Eni. Suka sekali. Ya, nanti saya upload. Kalau yang sudah bergabung di grup teman-teman AOG pasti dapat untuk Rekamannya rekamannya. dalam YouTube. Ya, jadi yang belum bergabung ya segera bergabung saja gitu. Kak Vindes, kalau saya mau ini tanya lagi Kak. Mm-mm. Eh, kan kalau kita tahu ya di purgatorium itu sebetulnya tidak ada lagi bagi orang yang sudah meninggal di kondisi di sana itu untuk bisa kontak kepada kita yang masih hidup. Mm-mm. Ya kan Kak? Tetapi beberapa itu bisa, em, kenapa mereka bisa menghubungi ini eh, seperti kesaksian dari Santa Faustina juga Mm-mm. Padre Pio gitu. Jadi Mm-mm. untuk minta didoakan. Mm-mm. Nah, untuk orang-orang seperti apa yang Tuhan perkenankan itu bisa mengontak orang-orang ini gitu loh Kak. Kok nggak semua orang yang di sana yang, nah tentunya mereka juga kalau tahu iri ya Kak ya. Kak itu aku juga pengen lah ngontak Santa Faustina atau sekarang yang kita masih hidup yang kira-kira ini orang-orang kudus zaman now yang belum diangkat jadi Santo Santa masih hidup kan ada ya Kak ya. Nah, itu Kak. Oke, ini pertanyaan bagus nih. Pada dasarnya arwah itu tidak bisa mendatangi manusia. Hmm. Tidak bisa. Tetapi arwah itu bisa mendatangi orang-orang tertentu atas izin Tuhan. Untuk apa? Untuk memberikan pesan kepada orang itu agar mendoakan jiwa-jiwa di purgatorium. Dan orang-orang itu biasanya diberikan Allah karunia khusus seperti Padre Pio. Padre Pio itu bisa berkomunikasi dengan jiwa-jiwa di purgatorium. Ya, itu luar biasa sekali beliau. Tadi Bu Eni bilang betul, Santa Maria Faustina. Ya, seorang eh, Santa kerahiman ilahi. Ya, jadi mereka ini adalah satu dua orang yang mendapatkan karunia-karunia tertentu untuk dapat berkomunikasi dengan jiwa-jiwa di purgatorium. Tapi pada dasarnya arwah itu tidak bisa mendatangi dan berkomunikasi dengan manusia. Ya, nah biasanya yang berkomunikasi dengan manusia itu imajinasi kita, ya kan? Atau mungkin si jahat yang datang menyerupai arwah orang terdekat kita. Ya, nah arwah itu datang pasti ada maksud dan tujuan dan atas izin Allah. Gitu ya Bu Eni ya, semoga menjawab ya.
Ya Kak, tadi meneruskan lagi tentang arwah ya Kak ya. Mm, Jadi kalau kita terkadang kan merasa oh didatangi arwah ini, didatangi arwah ini gitu. Tapi mm, sebetulnya kalau kita dari orang Katolik itu kan mempunyai kepercayaan. Begitu mm. orang itu meninggal, itu tidak ada arwah-arwahan. Jadi Ya, kita itu kan memang langsung eh, masuk, kalau nggak masuk surga, ya masuk neraka atau purgatorium. Jadi ya tidak betul ada Bu. dunia antara. Jadi Betul, kalau yang kita temui itu seperti arwah, itu artinya kan bukan arwah, arwah orang mati betul, kan, Kak. Berarti roh jahat gitu ya, Kak. betul. Nah, untuk kemudian kita mengatasinya gimana, Kak? Kan itu berusaha Mengatasi arwah itu. bukan arwah, berarti kan jin. Dia kan menakut-nakuti, menyerupai arwah seseorang gitu loh, Kak. Nah, kalau saya biasanya beberapa kali saya juga mengalami hal seperti itu. Saya langsung teringat akan arwah itu. Ya, saya tidak berkomunikasi dengan arwah itu karena saya tahu itu bukanlah arwah dari saudara atau teman kita yang telah meninggal, tapi saya langsung disadarkan bahwa oh saya harus berdoa. Saya harus mendoakan teman saya yang sudah meninggal itu. Gitu Bu Eni. Jadi saya biarin aja gitu. Biasanya cari perhatian yang seperti itu. Walaupun bukan arwah itu sendiri ya sebetulnya ya. Bukan, Iya, bukan. tapi kita terus mengingat itu, kita mendoakan dia. Betul, betul. Iya, ya terima kasih Kak Vindes. Sama-sama Bu Eni. Kak Vindes, boleh Ya, bertanya? suster ya. Tapi ini Kak Vindes agak di luar Gimana? dari materi ini, boleh nggak? Nah, lihat dulu ya. Takutnya nanti overlapping dengan surga Hmm. atau purgatorium. Silakan Dah, Ibu. dah itu yang pernah saya WA ke Kak Vindes Agustin ini Kak Vindes dari Makassar. Yang meresahkan sekali bagi saya itu bahwa di situ itu dari ekatolisitas. Visitas. Iya, itu mengatakan bahwa para uskup dan para imam yang merusak liturgi gereja karena mereka ikut dalam pembaharuan karismatik. Itu tidak membuat saya tidak senang itu caranya itu. Bagaimana menurut Kak Vindes biar biar saya ada pemahaman tentang itu. Benar nggak itu ya? Pertama, laporkan akun itu. Semakin Hmm, banyak yang melaporkan akun itu, maka akun itu akan disuspend oleh Instagram. Ya. Yang kedua, nggak usah follow lagi, Bu. Itu akan menimbulkan rasa tidak damai di dalam hati. Ya, segala hmm, sesuatu yang menimbulkan perasaan tidak damai, tidak sukacita, nggak usah diikuti. hmm, ya, Yang ketiga, kita doakan orang itu. Karena percuma juga kalau kita debatkan, kalau kita mengutarakan pendapat kita. Ya, iya, bahwa apapun yang kita katakan, meskipun itu adalah suatu kebenaran, tetap itu bukan kebenaran menurut mereka. Jadi kita biarkan saja, kita abaikan, laporkan kepada Instagram agar akun itu dapat disuspend karena sudah meresahkan orang banyak. Dan tentu kita akan berdoa buat orang-orang seperti itu. Karena banyak ekstremis-ekstremis tradisionalis seperti itu. Ya, semenjak hmm, Konsili Vatikan kedua, mereka menyebut sede vacante, artinya tahta kosong. Jadi bagi mereka setelah Konsili Vatikan kedua, paus itu tidak ada. hmm, Ya, jadi bagi hmm, mereka tahta suci Vatikan itu kosong. Nah, biasa mereka itu ekstremis-ekstremis tradisionalis. ya, ya, Jadi kita abaikan saja. Karena orang-orang biasanya seperti itu yang masih belum bisa menerima akan pembaruan atau keterbukaan. hmm, ya, ya. Semoga Oke, menjawab Kak ya. Vindes. Ya, menyenangkan bagi saya sih plong saya soalnya kan, waduh, masa apa akun Katolisitas yang ngomong begitu itu membuat betul-betul meresahkan. I-Katolisitas beda dengan katolisitas, Bu. Hmm? I-Katolisitas, I-Katolisitas. Katolisitas, Katolisitas. Kalau katolisitas nggak ada huruf E-nya di depan. Nah, kalau katolisitas itu ikuti aja. Itu bagus. Ya, 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 betul, betul. Kalau yang Ya, ini memang ada I-Katolisitas, E-nya. Yang ini memang ada E-nya. Berarti mm-mm, benar-benar sengaja ini dibuat yang benar. mirip. Ya, Mm-mm. Untuk ya. mungkin ada maksud dan tujuannya. Hmm.
Oke, Kapindes, makasih infonya. Sama-sama, Ibu. Iya, mungkin itu adalah pertanyaan terakhir untuk malam ini. Begitu ya, Kak Pindes. Dan sebelum mengakhiri, mari kita buka video untuk mengabadikan momen malam hari ini. Bagi yang belum open video, kita akan mengcapture kebersamaan malam hari ini. Sebentar, ininya di Masih banyak yang belum buka video, monggo buka videonya. Separuh lebih belum? Kita tunggu 5 hitungan. 5, 4, 3, 2, 1, 1,5, 1. Ya, monggo siapa yang mau Ya, foto? saya foto ya. Ya, Gaya pertama, halaman pertama. Kita ada 2 halaman di monitor saya. 1, kita bersatu 2, ya. ya, ya Betul. ikuti saran Kak Esis ini begini ya, bergandengan tangan. 1, 2, 3. Halaman kedua masih gaya yang sama. Oke, ya Sebentar. sama ya. 1, 2, 3. Ya, mungkin gaya yang kedua. Lope, Gini, lope, lope. ide lama gak gaya kayak gini ya. Sarang. 1, 2, 3. Masih gaya yang sama di halaman kedua. 1, 2, 3. Ya, mari kita satukan dengan doa penutup. Silakan Sis Eni. Terima kasih ya Ibu Bapak ya. Terima kasih Kak Kindes dan Ibu Bapak semua. 2 minggu Sampai lagi jumpa kita di berjumpa untuk tema purgatorium surga. dan juga Surga. neraka, Surga. surga. Ya. Ya, Ya kita jangan unboxing dulu nih. ketinggalan ya, karena kurang lengkap kalau kita tidak mempelajari surga dan purgatorium. 2 minggu lagi ya, Ibu Bapak dan teman-teman. Baik, Silakan, terima Kak kasih Vindi. Kak Alvin Des, terima kasih kakak-kakak mitra, terutama Sis Eni Mm-mm. dan juga Ibu Bapak semuanya. Tetap semangat, sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Kita tutup dengan doa. Silakan Sis Eni. Ya, mari teman-teman kita arahkan hati, pikiran, dan budi kita saat ini hanya tertuju kepada Tuhan dengan menggunakan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang bertahta di kerajaan surga, kiranya pada malam hari ini kami bersyukur. Karenamu kami ada di sini, karenamu kami bisa mendengarkan kebenaran firman-Mu dengan lebih jelas tentang kondisi nanti setelah kami sudah Engkau panggil, di mana ada surga, neraka, dan purgatorium. Dan terima kasih juga atas pengajaran yang lancar pada malam hari ini, atas perkenananmu. Dan terima kasih juga untuk Kak Vindes yang telah memberikan kepada kami pengajaran yang sangat berguna, sangat jelas, yang membuka cakrawala baru dan membuka juga bagaimana kami dalam melangkah di dalam kehidupan kami untuk seturut dengan kehendakmu, menjalankan apa yang menjadi aturan di mana yang itu membuktikan bahwa ada cintamu di dalamnya yang ingin kami mengalami keselamatan sejak kami ada di dunia maupun nanti setelah kami Engkau panggil. Dan kiranya kami mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di surga. Dan juga kami saat ini mau undur diri ya Tuhan di mana kami akan pergi beristirahat. Dan juga kami bersyukur kepadamu dan kami juga mohon untuk perlindunganmu selama kami nanti akan beristirahat tidur malam. Semoga kami bisa tidur malam dengan nyenyak. Setelah sebelumnya kami akan mencerna firman yang baru kami terima pada malam hari ini. Dan berkatilah untuk semua yang hadir di sini, semua para undanganmu, untuk bisa lebih setia lagi untuk mengikuti pengajaran besok yang akan dibawakan oleh Kak Vindes kembali. Dan doa ini ya Tuhan, doa yang tak sempurna, kami haturkan lewat pengantaraan Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.
Makasih. Bu Eni, Thank you terima banyak kasih ya. ya Kasih Terima kasih waktunya. kasih bapak semua. Kak Iya, Vindes, sehat-sehat. Tuhan Ibu berkati. Vivi ada tuh. Apa kabar Ibu? terima Makasih kasih banyak Kak Alvindes, Sehat Kakak selalu ya Ibu. Neng. Bapak Ibu Ya, Terima kasih sekalian. ditunggu ya Bapak. Sampai ketemu videonya lagi. dan Tuhan Tuhan Yesus berkati ya. memberkati. Bu join Yeni, lagi. Bu semuanya. Maria. Bye, Eh, berkat Kak Vindes. dalam. Dekat dalam ya. Sampai